Jadi kalau semua manajer kita kasih tanggung jawab untuk membuat keputusan, sementara mereka juga punya tugas sehari-hari, mereka juga punya daily task, dan mereka juga punya daily job, ya mungkin mereka akan uh, ya mungkin di awal mereka akan mengalami kesulitan karena dia masih harus ada pekerjaan administrasi atau apa yang dia harus bikin yang memang tugasnya, ditambah lagi dengan tanggung jawab keputusan yang mereka harus ambil. Itu kalau desentralisasi. Derajat desentralisasi yang tepat itu tergantung pada keterampilan manajer. Jadi kita juga harus lihat, atasan itu harus melihat apakah manajer yang dia mau kasih tanggung jawab ini seberapa jauh kemampuannya dia untuk bisa dikasih tanggung jawab yang besar. Kalau memang dia tidak bisa, ya mungkin atasannya harus sering terlibat begitu. Contoh tadi lah yang pemilik warung, toh. Yang pemilik warung itu tadi mungkin, jadi kan kalau misalnya kita membayangkan begini, warung Palu Basa ada ratusan pengunjungnya tiap hari ya, waktu bukan corona ya. Kemudian dalam ratusan orang tiap hari ini kan ada daging yang masuk, ada makanan yang harus dimasak, ada pelanggan mungkin yang komplain, ada yang harus, jadi banyak hal yang harus diatur. Nah, sebagai pemilik, eh, kan kalau dia sudah pemilik banyak nih karyawannya, ya mungkin dia juga mau banyak waktu istirahat, dia juga mau pergi jalan-jalan, kemudian dia tidak mau tiap hari setiap menit mengurusi di situ, makanya dia membayar manajer umum. Nah, tapi kalau manajernya ternyata belum punya kemampuan yang uh, bagus untuk mengatur tukang masak, mengatur pengantaran barang, menerima barang, memesan barang dan lain-lain, ya mungkin si pemilik harus datang juga, tunggu itu barang diantar, bagaimana itu daging mau disimpan, bagaimana dia mau dicuci, apa semuanya. Jadi dia harus lihat, kalau misalnya manajernya, oh lincah ji, handal jadi ya sudah kasih kepercayaan. Tapi kalau tidak kan kita harus, pemiliknya pasti harus lebih hands on, lebih sering awasinya harus lebih banyak begitu. Nah, jadi tergantung lagi kepada keterampilan manajernya. Sebaiknya, idealnya kita tidak bisa langsung kasih orang kepercayaan sepenuhnya untuk langsung bebas, ah dia bisa gitu. Nah, sebagai atasan, sebagai pemilik, dia harus perhatikan betul, memastikan bahwa oh ya memang ini yang jadi manajer ini mampu gitu. Nah, manajer tingkat tinggi harus memiliki kewenangan untuk tugas-tugas yang membutuhkan kalian khusus. Keputusan rutin tentang tugas yang harus dibuat karyawan harus dibuat supaya bisa membuat keputusan yang lebih baik. Sentralisasi biasanya diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai divisi dan memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, ada kadang-kadang kita harus melakukan downsizing atau penyusutan organisasi dan sentralisasi. Jadi, kalau kita mau memotong biaya, kita bisa, jadi kan kalau organisasinya besar, ya pasti biaya juga besar. Semakin banyak orang yang harus digaji. Kalau banyak wakil direktur, artinya banyak wakil direktur kan level gajinya tinggi. Jadi harus lagi lebih besar pengeluaran perusahaan dan lain-lain. Nah, kalau kita melakukan penyusutan organisasi itu banyak yang di-cut-cut. Kalau kalian lihat sekarang itu masalah ini ya, masalah Garuda. Coba kita buka Garuda. Jadi banyak Garuda itu yang tunggu. Jadi banyak di Garuda itu yang salah. Jadi di Garuda itu banyak masalah. Ternyata ada banyak sekali divisi, eh, Jadi sebagai BUMN ternyata dia punya sangat banyak divisi perusahaan-perusahaan kecil. Jadi selain dia Garuda, dia juga punya perusahaan catering. Kalau tidak salah juga ada hotel kah, ada apa macam-macam lah bisnisnya Garuda. Dan menurut Menteri BUMN itu terlalu gemuk, terlalu besar. Jadi harus di downsizing. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak perlu. Kalau dia berdiri sendiri, artinya ada direkturnya. Kalau ada direkturnya, gajinya harus gaji direktur. Padahal sebenarnya bisa saja perusahaan itu mungkin dimasukkan di bawahnya departemen apa, supaya dia tidak perlu direktur sendiri, dia cuma perlu manajer untuk mengatur perusahaan itu. Kalau dia cuma perlu manajer, dia tidak langsung di dipimpin sama direktur, artinya gaji manajer. Jadi pengeluarannya juga jadi lebih sedikit. Misalnya seperti itu.
Jadi ada kondisi-kondisi di mana perusahaan biasanya harus melakukan downsizing, restrukturisasi organisasi. Jadi dia melakukan perampingan organisasi. Jadi perampingan ini menghasilkan bagan organisasi yang lebih datar dengan lebih sedikit lapisan manajer. Karena kalau kita lihat tadi, kalau dia punya bagan organisasi yang gemuk, misalnya mana tadi yang gemuk sekali. Nah, kita lihat ini dia sebenarnya, kalau kita lihat ini, ya ini yang tadi contoh sederhana ya. Kalau dia ada banyak seperti ini artinya gajinya level manager, gajinya level manager, gajinya ini semua gajinya level manager. Kemudian supervisornya juga gajinya level supervisor, officer gajinya level supervisor. Jadi kalau banyak manajernya seperti ini, banyak supervisornya seperti ini, artinya banyak dia punya pengeluaran untuk gajinya. Jadi misalnya dibilang, nggak usah deh supervisor ada misalnya ini supervisor penjualan area A dan B, nggak usah nih bagi dua, satu mau saja supervisor yang menguasai area A dan B. Artinya satu orang saja yang perlu digaji dengan gaji supervisor. Jadi perusahaan bisa berhemat di situ. Jadi di situ maksudnya perampingan perusahaan. Biasanya perusahaan melakukan itu kalau sudah terlalu banyak nih karyawannya. Baru tidak seimbang dengan pemasukannya, jadi tidak efisien, jadi tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Nah, salah satu pengeluaran yang paling besar dalam perusahaan itu kan gaji karyawan. Karena kau harus bayar gajinya, kau harus kasih asuransi, kau harus kasih pesangon, kau harus kasih THR, kau harus kasih bonus. Jadi perusahaan itu punya pengeluaran untuk gaji itu besar. Jadi kalau dia punya keuangan lagi tidak bagus, ya mungkin dia harus melakukan restrukturisasi atau penyusutan. Jadi ketika kita melakukan penyusutan, jadi misalnya sebelum di downsizing, sales manager membawahi sales representative, advertising manager membawahi ini toh, jadi semua ada banyak level manager. Nah, kalau dia di downsizing, di ini manajernya nggak usah nih satu orang, satu mau manajer yang bertugas mengurus sales dan advertising sekaligus. Jadi akhirnya yang tadinya kita harus gaji 2 manajer, kita tinggal gaji 1 manajer begitu. Sama juga di sini tadinya assembly line supervisor satu, dia punya bawahan ini manajer supply satu, bawahannya ini. Dia bilang ngapain gaji 2 manajer, baru tidak seimbang, tidak produktif juga. Artinya kalau dia tidak terlalu sibuk, mungkin dianggap dia tidak terlalu sibuk, tidak terlalu banyak dia kerja, bisa gitu satu orang yang kerja. Jadi digabung nih, dilebur ini kedua posisi ini menjadi production manager. Jadi tadinya ada assembly line supervisor sama supply manager digabung menjadi satu, tugasnya dilebur menjadi satu sehingga menjadi production manager begitu. Jadi dia tidak perlu menggaji dua orang untuk satu pekerjaan yang sama gitu. Types of organizational structure, jadi ada namanya organization lines, contains only line positions, line and staff organization. Jadi dalam tipe struktur organisasional ada namanya lini struktur organisasional yang hanya diisi oleh posisi dalam lini-lini. Jadi posisi pekerjaan itu berdasarkan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada line and staff organization. Ini di sini ada line and staff position. Jadi staff position itu adalah untuk mendukung posisi lini. Dan ini mengassign menempatkan otoritas dari level manajemen yang lebih tinggi kepada karyawan-karyawan. Lini organisasi, organizational line itu seperti ini, jadi presiden, kemudian ini ada, jadi ini lini organisasi ini, jadi ini tadi finance, ini marketing, ini operasi, operasional. Kalau line and staff organization, jadi ada lini, kemudian ada staff juga. Jadi dia punya lini keuangan, marketing, operasi sini masing-masing, itu ini masing-masing lininya. Nah, tapi selain itu dia juga punya staff yang lain. Jadi Director of Computer System, Director of Human Resources. Jadi ada staffnya lagi. Structure and employee input. Structure can be adjusted to obtain greater employee input. Tunggu saya taruh duluan deh. Taruh dulu timer, nanti saya kelewatan lagi. Struktur organisasi ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk bagaimana cara kita bisa mendapatkan employee input, masukan dari karyawan dengan lebih besar. Jadi kita bisa bikin struktur organisasi matriksnya, di mana kita
memberikan kesempatan dari berbagai bagian dari perusahaan untuk saling berinteraksi dan fokus pada proyek spesifik. Jadi kadang-kadang ada memang, jadi misalnya dari berbagai divisi, tadi kita sudah lihat ada banyak divisi dalam perusahaan, tapi dari masing-masing divisi ini bisa saja ada satu proyek tertentu yang kita tarik semua orang dari masing-masing divisi supaya mereka bekerja sama. Jadi kita ambil misalnya coba anggaplah Indomie mau bikin Indomie rasa samyang, atau jangan, kita mau bikin Indomie, anggaplah Indomie mau bikin Indomie organik misalnya begitu. Jadi ada satu project. Nah, Indomie organik ini diambil satu orang dari R&D, dari research and development, satu orang dari marketing, satu orang dari finance. Jadi untuk satu project ini dia ambil orang dari berbagai divisi, dari berbagai fungsi, dari berbagai departemen, dia kumpulkan dalam satu tim untuk membuat khusus ini produk baru Indomie organik, misalnya seperti itu. Jadi dia membawa berbagai karyawan dari berbagai divisi yang mempunyai perspektif yang berbeda. Terus jadi mereka ditugaskan untuk mengerjakan satu proyek tertentu, misalnya seperti itu. Misalnya kayak begini, ada satu proyek tertentu, ini tadi saya kasih contoh ya, ada satu proyek tertentu yang mau dikerjakan dan dia ambil satu perwakilan dari finance, satu perwakilan dari marketing, satu perwakilan dari produksi. Structure and employee input, ada namanya intrapreneurship, di mana struktur itu bisa disesuaikan untuk mendapatkan masukan karyawan yang lebih besar. Jadi kita mengencourage, kita mendorong karyawan untuk memberikan ide, untuk membuat perubahan-perubahan yang bisa menaikkan nilainya perusahaan, dan itu kita bisa assign employees untuk bersikap seolah-olah, jadi bukan entrepreneurship. Kalau entrepreneurship kan kita bikin usaha mandiri, kita membuat usaha tak sendiri. Tapi kalau entrepreneurship, jadi perusahaan mendorong karyawan, kamu pegang proyek ini seolah-olah kau nih yang direkturnya, di seolah-olah kau karena kau yang pegang. Jadi kita mau mereka itu punya semangat entrepreneur yang dimana mereka mendirikan company-nya sendiri. Jadi perusahaan modern saat ini itu banyak bikin project-project untuk karyawannya, dan dia mau karyawannya anggap ini project supaya dia terasa personal. Jadi dia kayak anggap ini project ini adalah perusahaanmu, jadi kok bangun sendiri. Saya mau kasih contoh seperti di Google ya. Jadi misalnya Pokemon Go ya, saya mau kasih lihat kalian, ini ada sesuatu yang saya anggap menarik sekali. Jadi kalian tahu Pokemon Go? Pernah nggak main dulu Pokemon Go? Kalian nggak tahu Pokemon Go itu mainan. Jadi kita, saya kasih lihat YouTube-nya ya. Pokemon Go. Jadi kita pakai handphonenya kita buat main game, tapi kita pakai GPS. Jadi ya ini. Kulit segar alami, pakai Citra Multifunction Gel dan Cheat Mask. Apa ini? Oh, iklan. And a fun mental health fact for you: data from the Gallup. This is post Sudowoodo event. Imagine if. Oh, you know what? Hold on. Let me just play this real quick. Let me explain what's going on with the spring event. Jadi di Pokemon Go itu kita punya game, terus di game ini kita mau cari Pokemon, kita mau cari ini binatang-binatang, makhluk-makhluk. Nah, caranya adalah kita buka Pokemon Go, terus kita keliling di mana dia ada, di Rumata, di kompleks Rumata. Jadi kita bisa jalan pakai GPS sambil cari ini Pokemon. Jadi kita lihat ini. Tuh, kita lihat ini, tapi dia di mobil. Oh, ini. Going crazy while I was going crazy and Zoe was going crazy. That was an awesome moment. So we went. Press 1 for yes. What was that? Jadi dia jalan-jalan di taman, baru dia mau cari di mana Pokemonnya. Kalau dia dapat Pokemonnya, dia tangkap nih, begitu. Ngerti kah? Pokoknya intinya dia harus jalan keliling-keliling, baru cari di Pokemon. Nah, yang menarik di sini adalah Pokemon ini adalah, kita lihat Pokemon ini develop, dikembangkan dan dipublikasikan oleh Niantic, perusahaan yang namanya Niantic. Kalau kita cek Niantic ini adalah internal startup dari Google. Jadi di sini saya kasih contoh bagaimana entrepreneurship dilakukan sama Google. Jadi Google itu
mau perusahaannya itu untuk membuat entrepreneurship, bikin kok perusahaan. Jadi dimulai dari project, tapi kalau project ini bisa jadi besar, bisa jadi perusahaan sendiri begitu. Nah, yang seru dari Niantic ini adalah dia punya, kalian lihat Niantic ini yang